Hai, halo teman-teman. Berjumpa lagi dengan saya, Rafa Yahul. Jadi kita udah ada di depan toko aku, teman-teman. Toko Mas Rafa mainan. Yahui. Ayo langsung kita aja ke dalam. Let's go. Pasti kalian pikir ini tingginya 70 cm, tapi salah. Mainkan dia sekecil ini. Oh my god, dia kecil banget, guys. Jangan pernah biarkan tiga hal ini mengatur kehidupanmu. Orang lain, uang, dan masa lalu. Belajarlah memaafkan meskipun sulit dan bersiaplah untuk menata masa depan yang penuh dengan kejutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya rabbal alamin. Wah, Bun Ai kok sedikit berbeda? Iya nih Mams, qadarullah Bun Ai lagi agak sedikit flu dan agak-agak bindeng. Jadi mohon maaf ya Mams kalau nanti dubbingnya kurang enak didengar. Gimana kabarnya untuk Ramadan hari ke-17? Mudah-mudahan apa yang menjadi doa dan harapan mudah-mudahan di Ramadan tahun ini Allah kabulkan. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk hari ini ada vlog dari seorang ibu muda nih. Waduh, kok ibu muda Bun Ai? Yaps, betul banget. Ibu muda dengan dengan dua anak, mohon maaf, bekerja dua-duanya dan bertanya bagaimana sih mempersiapkan dana pensiun. Waduh, hebat banget ya. Masih muda tapi memikirkan dana pensiun gitu ya. Pernah dengar gak sih Moms namanya sandwich generation? Saela, so Inggris banget sih Bun Ai ya, keju aja gak doyan. Bercanda ya Moms. Tapi serius deh, Bun Ai sama keju, susu tuh agak-agak menghindar gitu ya. Maklum lidahnya ikan asin sama sayur asam nih Moms ya. Jadi gini, sandwich generation tuh ibaratnya roti, daging, dan roti. Mudah-mudahan penjelasan Bun Ai sampai ya Moms ya. Jadi dagingnya itu ada di tengah-tengah, yaitu orang tua. Maka orang tua membiayai anak, lalu anak ini ketika menjadi orang tua akan membiayai dua hal, yaitu si orang tuanya tadi dan si anaknya di masa datang. Ya nggak ada salahnya sih untuk membiayai orang tua gitu ya. Tapi kita kan berharap setelah tua nanti kita tidak menjadi beban untuk anak kita. Nah, makanya penting banget kita mempersiapkan dana pensiun. Nah, untuk hari ini Bun Ai akan coba buatkan rincian. Sekali lagi ini adalah ala-ala ibu rumah tangga karena Bun Ai juga bukan seorang pakar keuangan. Jadi mungkin teman-teman atau moms yang mendengarkan channel Bun Ai terus mau kasih saran, boleh langsung follow IG keluarga Ascot Bun Ai ya. Oke deh, kita lanjut ya moms. Jadi di sini dia tinggal dengan ibunya. Kebetulan si anak ini bungsu ya dan mau punya rumah sendiri. Si bungsunya ini si istri ya moms. Jadi suami tinggal bersama mertuanya nih. Dan gaji istrinya di sini 6 juta, gaji suaminya 4 juta rupiah. Untuk biaya hidup itu biasanya diambil dari gaji suaminya. Sementara si istri itu akan mengalokasikan gajinya saat ini untuk keperluan yang lain. Sebagai rinciannya adalah kebutuhan anak Rp500.000, listrik Rp500.000, paket data Rp200.000, bulanan Rp800.000, sayuran Rp250.000 per minggu jadi Rp1 juta, bensin Rp200.000, galon Rp200.000, dan dana pegangan mungkin untuk suaminya ya moms yaitu Rp600.000. Jadi totalnya adalah Rp4 juta. Jadi pas banget ya, gaji suaminya memang dialokasikan sedemikian rupa untuk membiayai kehidupan. Katanya sih berjaga-jaga Bun Ai kalau nanti suatu saat saya nggak bekerja. Oke. Udah ada rencana nih berarti kan ya Mams ya. Dan di sini untuk alokasi dari gaji istrinya yaitu zakat Rp1 juta, renovasi rumah ibu karena memang tinggal di rumah ibunya 1 juta, dana cadangan 1 juta, dana darurat plus pensiun 3 juta. Waduh, Masya Allah gede banget ya Mams ya. Waduh, alhamdulillah banget nih yang diberikan keluasan untuk rezeki. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala deh. Mudah-mudahan kita nggak salah nih memanfaatkan keluasan rezeki kita. Niatnya dari awalnya untuk dana pensiun, mudah-mudahan bisa tercapai. Amin amin ya rabbal alamin. Dan sebelum lanjut, Bun Ai mau ngucapin terima kasih sebanyak-banyaknya bagi semuanya yang sudah mendukung channel Keluarga Bun Ai. Jangan lupa tinggalkan komentar positif. Insya Allah perlahan Bun Ai akan kembali untuk berkunjung. Nah, mohon maaf banget nih selama Ramadan mungkin Bun Ai juga nggak bisa upload setiap hari ya karena ada target Ramadan yang harus Bun Ai selesaikan.
Mudah-mudahan kita senantiasa bisa doa bersambung doa ya. Meskipun gak pernah ketemu, tapi insya Allah doa kita akan selalu bertemu pada surga nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke lanjut, di sini Bunda akan rinci dulu ya. Yang pertama, zakat itu nominalnya akan tetap 2,5% dari penghasilan. Jadi kalau misalnya dibilang zakatnya 1 juta, mungkin bisa dirinci lagi nih, 1 juta ngambil komponennya dari mana ya. Jadi kalau misalnya penghasilannya 6 juta atau bahkan digabung 10 juta, zakatnya Rp250.000. Atau mungkin mau bayar zakat mal atau zakat harta. Kalau sudah mencapai nisab tahunannya 85 gram emas, silahkan dibayarkan. Jadi bolak-balik nggak bosen kayak setrikaan. Bunda itu ingatkan, zakat dan sodakoh berbeda. Jadi hati-hati ya moms ya. Kalau bagi moms yang sudah membuat rincian anggaran, kalau memang mau mengeluarkan zakatnya per bulan, monggo dituliskan dengan presentase. Nggak bisa ya nulis zakat tapi presentasinya semaunya. Nggak boleh. Sekali lagi, zakat ada presentase, sodakoh seikhlasnya gitu. Ya untuk lebih jelasnya boleh langsung kunjungi channel para ulama, para asatis ya. Bunda Ima masih fakir ilmu banget, benar-benar masih belajar. Jadi mohon maaf banget ya moms ya. Dan yang nomor 2, kita akan membahas dana pensiun. Dana pensiun kan langsung dialokasikan 3 juta nih. Nanti di akhir seperti biasa segmen terakhir akan Bunda kasih untuk saran anggaran gitu ya. Mudah-mudahan bisa digunakan atau mungkin bisa mempermudah dalam pelaksanaan pengalokasian anggarannya. Balik lagi ke dana pensiun nih moms nih. Kalau dana pensiun sih memang bagus banget sih nabung sebanyak-banyaknya. Tapi kalau bisa kita juga mengalokasikan dana kita untuk uang produktif. Jadi jangan cuma ditaruh aja gitu terus nggak produktif gitu. Hasilnya kita menyiapkan dana pensiun tapi belum memiliki aset yang nilainya bertambah. Contoh rumah atau mungkin tanah, itu kan aset yang bertambah. Tapi kalau uang seperti kita tahu ya, uang di bank akan terkena inflasi gitu. Jadi mungkin untuk saat ini Bunda sarankan boleh pakai dana pensiun tapi mulai dicoba dengan 350.000 aja dulu per bulannya untuk suami dan istri. Jadi berdua nih Rp700.000. Dan yang ketiga, ini kan curhat juga sama Bun Ai. Pengen sih Bun punya rumah sendiri. Yes, sekali lagi ya, rumah sendiri itu bukan sekedar aset sih sebenarnya bagi pasangan suami istri, tapi lebih kebanggaan atau lebih ke apa ya? Apa ya coba hayo. Belibet lagi sih Bun Ai. Balik lagi ya. Jadi kalau rumah bagi pasangan suami istri itu bukan cuma sekedar aset, tapi merupakan kebanggaan mandiri aja sih, lebih kayak gitu. Terutama mungkin untuk suami ya, kan karena di sini memang suaminya yang ikut sama istrinya nih, jadi masih tinggal di rumah orang tua. Ya mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah ya untuk memiliki rumah pribadi yang bisa ditempati, yang bisa diwariskan oleh anak dan cucu kita nanti. Amin. Kalau saat ini memang belum, jangan bersedih hati. Ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, berarti Allah Maha Besar. Mungkin saat ini keinginan kita belum Allah kabulkan, tapi Allah sudah gantikan dengan berupa nikmat kebahagiaan dan kesehatan. Amin. Aduh si Bun Ai kultum lagi. Awas nanti suruh tanda tangan tuh di buku Ramadan. Bercanda ya moms ya. Gimana hari ke-17? Udah mulai pusing, keder sama takjilan? Udah masuk ke siklus takjil belum? Siklus takjil yaitu antara kolak, gorengan, lontong dan yang lainnya gitu ya. Habis gimana dong? Emang itu aja sih yang ada pikiran gitu ya. Itu ibaratnya bahasanya nih kalau menurut Bun Ai ya, sekedar sharing. Lontong, gorengan, kolak itu kayak takjil alam bawah sadar. Jadi masuk ke alam bawah sadar kita, ya udah kalau disebut takjil ya itu aja kita sebut. Oke? Jadi mudah-mudahan sekali lagi kita masuk ya ke segmen terakhir, yaitu saran anggaran. Mudah-mudahan bisa dipakai. Oke, yang pertama saran dari Bun Ai, gaji suaminya 4 juta rupiah. Mulai langsung kita cut beberapa poin yang memang bisa di cut lagi nih, yaitu dengan kebutuhan anak 300.000 rupiah. Listrik mulai bisa dihemat, nggak cuma untuk uang tapi untuk bumi kita 300.000 rupiah. Pulsa data 200.000, bulanan 600.000, mingguan aduh mohon maaf belibet 800.000. Ayo dibantu food prep. Banyak banget kok teman-teman yang kerja tapi masih bisa menyiapkan bekal dari rumah. Bisa juga dengan masak dalam satu waktu
untuk disajikan dalam 1 minggu. Ya bisa menggunakan kayak vakum ya. Sekarang kan di marketplace nggak terlalu mahal untuk vakum makanan gitu ya. Oke, dari sini ada suami ongkos nggak boleh kurangin 600.000 rupiah, galon dan lain-lain 150.000, beras 150.000. Jangan lupa karena ibu dan suaminya bekerja, sisipkan dana hiburan ya sebagai reward kepada anak atas waktu yang mohon maaf mungkin nggak full sama anaknya. Jadi di sini Bu Nay anggarkan untuk hiburan Rp250.000 dan totalnya Rp3.350.000. Untuk sisa dari gaji suami Rp650.000. Di sini Bu Nay bagi lagi menjadi sedekah 100.000, zakat 100.000, dana darurat 400.000, sisanya 50.000 bebas. Monggo mau dimasukkan ke sedekah lagi atau mau dimasukkan ke sedekah lagi juga nggak apa-apa. Kalau zakat udah ya tadi 2,5% dari total 4 juta rupiah. Oke, ini untuk saran anggaran dari gaji istri 6 juta rupiah dengan zakat 150.000 rupiah. Ongkosnya Bu Nay kasih di sini 850.000 untuk dana renov 1 juta rupiah. Nanti dana renovnya kalau sudah beres boleh langsung dialihkan ke dana darurat plus tabungan pendidikan. Nah, dari total semuanya sisa gaji istri 4 juta rupiah. Boleh langsung masukkan 700.000 untuk dana pensiun, 300.000 untuk kebutuhan jangka pendek atau tahunan seperti pajak mobil, pajak motor, servis dan yang lainnya. Dan 3 juta boleh langsung dimasukkan ke tabungan aset. Untuk 3 jutanya ini bisa dipecah juga. Contoh 1 juta uang mengendap, 2 juta uang mengendap, 1 jutanya bisa diputer untuk lebih menghasilkan gitu. Kok banyak kan yang ngendep Bun Ai dibanding yang diputer? Iya, soalnya kan bekerja. Bun Ai tuh pengennya tuh step by step. Kalau memang kira-kira nanti 1 juta ini sudah menghasilkan, kita balikin lagi ke modalnya. Lihat dulu deh kalau yang namanya mau mulai usaha, sekali lagi ya, jangan nekat tapi berani. Kalau nekat itu nggak ada perhitungannya. Ayo aja frontal gitu ya. Oh, frontal apa tuh frontal? Pokoknya babat abis lah gitu. Kalau yang namanya berani itu ada pemikirannya. Kita coba dulu nih, step by step 1 juta dulu. Oke, berhasil, boleh nambah kayak gitu. Atau yang 2 juta ini kan gak mesti juga mengendap di tabungan, bisa dibelikan emas atau mungkin untuk apa gitu. Tapi sekali lagi ya, Bun Ai gak menyarankan untuk mencicil investasi dalam bentuk apapun. Ya misalnya mau emas dicicil aja Bun Ai, jangan. Sabar aja dulu, simpen seadanya terus belikan emas. Dan untuk emas kapan-kapan Bun Ai bahas ya. Sekali lagi semakin kecil emas itu akan semakin mahal sebenarnya. Jadi 1 gram emas akan lebih murah kita beli langsung ketimbang yang 0,0 sekian karena ada biaya leburnya di sana. Dan untuk emas sekali lagi dia nggak bisa main ke investasi jangka pendek ya. Jadi siapkan dulu dana darurat yang gampang diambil. Kalau kita buru deh tuh butuh, mohon maaf belibet, baru kita investasi emas. Pokoknya kalau bisa yang namanya investasi itu sesuaikan deh sama karakter, sama kemampuan. Kan kadang ada orang yang memang karakternya tuh berani, punya linknya banyak, jaringannya banyak, bisa diputar dananya dengan cepat gitu. Ada yang memang dia juga punya dana darurat, jadi kalau misalnya modalnya nggak balik sekarang masih bisa pakai dana yang sekarang gitu. Pokoknya intinya kayak gitu ya. Mohon maaf ya kalau Bun Ai jelasinnya agak belibet gitu ya, dan suaranya agak-agak bindeng, mohon maaf banget sekali lagi. Jadi itu aja yang bisa Bun Ai share untuk hari ini ya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan mohon maaf kalau banyak kurangnya ya Mams ya. Sampai jumpa di video Bun Ai selanjutnya. Jangan lupa follow IG Keluarga _Bun Ai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.